Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya merupakan suatu sifat yang lazim pada manusia, ya, adalah potensi untuk melakukan dosa. Ini adalah satu hal yang tidak bisa dihindari. Seorang manusia dia pasti berdosa, dan ini sudah dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun. Seluruh anak Adam suka melakukan dosa, dan sebaik-baik yang berdosa adalah yang bertaubat. Ya, seakan-akan sifat melakukan dosa adalah suatu yang kelaziman pada manusia, seperti sifat lapar, seperti haus, seperti sifat emosi, seperti sifat-sifat banyak yang melazimi manusia. Demikian juga dalam hadis qudsi, kata Allah Subhanahu wa taala, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar, wahai hamba-Ku, sungguhnya kalian melakukan dosa-dosa di pagi hari dan juga di siang hari, di malam hari. Wa ana aghfiru dzunuba jami'an, dan aku mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Fastaghfiruni aghfir lakum, maka mohonlah ampunan kepadaku, niscaya aku akan mengampuni kalian. Bahkan Al-Quran menjelaskan kepada kita, bukan hanya orang-orang saleh, bahkan orang-orang yang telah mencapai tingkatan tertinggi seperti para nabi dan rasul, mereka juga melakukan kesalahan-kesalahan. Hanya saja mereka langsung bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya Nabi Adam alaihissalam ketika melanggar dengan memakan buah yang dilarang, Allah abadikan dalam Al-Quran kisahnya. Mereka langsung berkata, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabb kami, sungguhnya kami telah menzalimi diri kami. Jika Engkau tidak mengampuni kami, tidak merahmati kami, sungguh kami termasuk orang-orang yang merugi. Maka Allah pun mengampuni Nabi Adam alaihissalam. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam juga pernah bersalah, minta agar Allah mengampuni anaknya, ya. Inna bani min ahli wa inna wa'adakal haqq wa anta ahkamul hakimin. Ya Allah, sungguhnya anakku, ya, yang meninggal dalam kondisi kafir adalah dari keluargaku, ya. Nabi Nuh minta agar Allah mengasihi anaknya yang meninggal dalam kondisi kafir, maka Allah tegur, ya Nuh innahu laysa min ahlika innahu amalan ghairu salih fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm. Wahai Nuh, anakmu itu adalah bukan dari keluargamu, dia telah melakukan perbuatan yang tidak benar, yaitu dia telah kafir, maka jangan kau minta kepada aku sesuatu yang kau tidak punya ilmu tentangnya. Ini a'idzuka, aku menasihati engkau agar kau tidak termasuk dari golongan orang-orang yang jahil. Kemudian Nuh minta ampun, ya, atas kesalahan yang dia lakukan. Demikian juga Allah contohkan, Allah sebutkan dalam Al-Quran nabi-nabi yang lain juga melakukan kesalahan. Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Yunus, dan banyak nabi-nabi Allah contohkan. Mereka hanya saja yang dosa mereka lakukan adalah dosa kecil, dan mereka langsung bertobat kepada Allah karena pengagungan mereka kepada Allah yang luar biasa. Jika orang-orang hebat seperti mereka tidak luput dari kesalahan, bagaimana dengan kita yang jauh dari kesempurnaan, yang masih mengikuti hawa nafsu, yang masih senang dengan maksiat? Bagaimana lagi di zaman sekarang yang kita hidup di tengah-tengah kondisi yang mudah sekali kita bermaksiat dengan mata penglihatan, maksiat dengan pendengaran, maksiat dengan komentar, dengan lisan, dengan hati, dan banyak hal dosa-dosa yang kita lakukan. Akan tapi ternyata Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, dan Allah Subhanahu wa taala rahmatnya sangat luas dan ampunannya sangat luas. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mensifati atau menamakan dirinya dengan nama-nama yang menunjukkan akan luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya nama Allah adalah Al-Ghafur, ya. Al-Ghafur, selain juga ada Al-Ghafir, dan ada juga Al-Ghaffar. Ya, datang dalam Al-Quran 3 nama, Al-Ghafur, Al-Ghafir, Al-Ghaffar. Al-Ghafur seperti dalam Al-Quran banyak sekali, wa huwal Ghafurur Rahim, dialah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Ghafir seperti dalam surat Ghafir, Ghafiri dzambi wa qabilit taubi syadidil iqabi dzul. Dialah Ghafiri dzambi, pengampun dosa-dosa. Demikian Ghaffar seperti dalam surat Nuh, innahu kana ghaffara,
ya yursilis sama alaikum idrara. Nabi Nuh berkata kepada kaumnya untuk bertobat, beristighfar kepada Rabb mereka, kepada Allah, innahu kana ghaffara, sungguhnya Allah adalah Al-Ghaffar. Yang Ghafur maupun Ghaffar maupun Ghafir menunjukkan makna ampunan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa hamba-hambanya dan Allah menutupi dosa hamba-hambanya. Di antara nama-nama Allah yang menunjukkan luasnya ampunan Allah adalah At-Tawwab. Innahu kana tawwaba. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha menerima taubat hamba. Allah Tawwab, di antaranya Allah mengilhamkan kepada sang hamba untuk bertobat, kemudian Allah menerima taubat sang hamba. Betapapun besar dosa seorang, betapapun banyak dosa seorang, betapapun berbagai macam bentuk dosa seorang, maka akan mudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya para ulama mengatakan Al-Ghafur maupun Al-Ghaffar maupun Al-Ghafir ini tiga nama kembali kepada makna Ghufran atau Maghfirah, ya, Ghaffar, Ghafir maupun Ghafur. Ketiga makna ini menunjukkan makna yang berbeda-beda secara spesifik. Ada yang menunjukkan bahwasanya dosa sebanyak apapun Allah akan mengampuni, sebanyak apapun. Ya, kalau tidak salah itu adalah Al-Ghafur, sebanyak apapun dosa akan diampuni. Kalau Al-Ghaffar kalau tidak salah menunjukkan dosa sebesar apapun Allah akan mengampuni. Jadi dosa sebanyak apapun Allah akan ampuni. Sebesar apapun Allah akan ampuni. Bervariasi Allah akan ampuni. Berulang-ulang Allah akan ampuni. Karena Allah Al-Ghafur. Demikian juga At-Tawwab. Allah Subhanahu wa taala Tawwab, Maha menerima taubat seorang hamba. Jika dia bertaubat dengan memenuhi persyaratan taubat, Allah pasti menerima taubat tersebut. Alam ya'lamu anna Allah huwa yaqbalu taubatan ibadihi. Tidakkah mereka mengetahui bahwasanya Allah dialah yang menerima taubat seorang hamba. Bahkan di antara makna At-Tawwab yaitu Allah mengilhamkan kepada seorang hamba untuk bertobat, ya. Kita kenyataan tiba-tiba ada seorang pezina ingin bertobat. Tiba-tiba ada seorang pembunuh ingin bertobat, ya. Kenapa Allah ilhamkan dia untuk bertobat? Kadang kita lihat seorang tidak mungkin dia akan bertobat, tahu-tahu dia bertobat, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang luas ampunan Allah Subhanahu wa taala dalam kisah-kisah yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Demikian juga kisah-kisah yang disebut oleh Nabi dalam hadis-hadisnya. Saya akan sebut beberapa kisah-kisah dalam Al-Qur'an yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha menerima taubat dan ampunannya sangat luas. Di antaranya Allah mengkisahkan tentang kisah Fir'aun, ya. Fir'aun, ya, dan semisal era Raja Namrud adalah orang yang paling bejat di alam semesta, yang mengaku diri sebagai Tuhan, ya. Tidak ada orang lebih bejat seperti Fir'aun, yang bahkan dengan sombongnya, dengan congkaknya dia mengatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Bahkan dia mengingkari adanya Allah Subhanahu wa taala secara lisan, ya, meskipun hatinya mengakui. Makanya dia mengatakan ya Haman ibn li sarhal la'alli ablughul asbab as-samawati fa'attali ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu kadhiba. Dia bilang, wahai Haman panglimaku, ya, bangunlah bangunan yang tinggi. Aku ingin naik ke bangunan tinggi tersebut untuk melihat apakah ada Tuhannya Musa di atas. Ya, karena menurutku Musa itu pendusta. Ya, karena Nabi Musa sering menyampaikan Tuhannya di atas, maka Fir'aun ingin membuktikan bahwasanya Tuhan Musa tidak ada. Maka dia bilang, wahai Haman, bangunkan bangunan yang tinggi. Fa'attali'a ila ilaha Musa. Aku ingin lihat kepada Tuhannya Musa. Wa inni la'adhunnuhu kadhib. Menurutku dia berdosa. Tuhan Musa enggak ada. Akulah Tuhan. Akulah Tuhan, bahkan akulah Tuhan yang seandainya ada Tuhan-Tuhan selain aku, maka akulah Tuhan yang maha tinggi. Seharusnya orang seperti Fir'aun langsung dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, karena kurang ajar, ya. Allah ciptakan dia kurang ajar, ya. Sudah Allah ciptakan dia, Allah berikan dia nikmat, Allah berikan dia kerajaan, namun dia sombong, dia bahkan mengaku sebagai Tuhan, bahkan tidak mengakui tentang ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Makanya berkatakan, "Wa ma rabbul alamin." Dia berkata, siapa Rabbul Alamin itu wahai Musa? Dalam ayat ini mengatakan, "Faman rabbukuma ya Musa?" Siapa Tuhan kalian wahai Musa dan Harun? Ya. Dia seperti mengingkari. Ya, kenapa? Karena kesombongan. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dzulman wa uluwan." Mereka berusaha mengingkari dengan lisan mereka, padahal hati mereka meyakini. Tapi mereka mengingkari dengan lisan, mereka mengingkari. Fir'aun dan para pengikutnya. Dzulman wa uluwan, karena kezaliman dan karena kesombongan. Tapi apakah Allah langsung kirim halilintar membakar Fir'aun? Apakah Allah kemudian kirim misalnya batu besar untuk memecah kepalanya? Jawabannya tidak. Allah masih menawarkan ampunan kepada Fir'aun. Allah masih mengirim Musa dan Harun untuk mendakwahi Fir'aun.
Allah berkata kepada Musa dan Harun, "Idhaba ila fir'auna innahu tagha." Pergilah kalian berdua kepada Firaun, sungguhnya telah melampaui batas. Faqula lahu qawlan layyina. Ucapkanlah kepada kalian berdua, ucapkanlah kepada Firaun dengan qawlan layyina, dengan kata-kata yang lembut. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Siapa tahu dia sadar, siapa dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan benar, Musa alaihissalam ketika datang kepada Firaun, dia ucapkan dengan kata-kata yang lembut, ya. Ya. Dia berkata, "Fahallaka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha." Ya. Maukah engkau mensucikan dirimu, hai Fir'aun? Maukah aku memberi petunjuk kepada engkau? Kalau kau mau. Kata-kata lembut dari Musa kepada Fir'aun. Fir'aun membangkang, menentang, ya. Kalau seandainya Fir'aun bertobat, pasti diterima oleh Allah. Fir'aun yang ngaku sebagai Tuhan, yang menyiksa Bani Israel, yang membunuh anak-anak dengan kejam, dengan biadabnya. Bayangkan setiap ada anak laki-laki yang lahir dia sembelih. Semua wanita yang hamil disensus sama Fir'aun. 1 tahun dia ingin basmi seluruh anak-anak. Ditungguin sama anak buahnya. Begitu lahir, anaknya laki-laki langsung sembelih. Kalau anak perempuan, yastahyuna nisa'ahum, dibiarin hidup. Laki-laki disembelih. Kejamnya luar biasa. Yang Allah mengatakan, wa fir'auna dzil autad alladzina taghaw fil bilad. Fir'aun yang memiliki tali-tali yang melakukan kerusakan di atas muka bumi. Di antara tali tersebut oleh para ulama digunakan untuk menyiksa rakyatnya. Kalau ada rakyatnya yang membangkang, maka dia siksa dengan memasang tali di arkannya, di tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, kemudian ditarik, disiksa, lepas tubuhnya, dan itu siksaan yang dinonton oleh Fir'aun dan anak buahnya. Di antaranya menyiksa Bani Israel bertahun-tahun, ya. Subhanallah. Tapi begitu kejamnya Fir'aun, Allah masih mengirim Nabi Musa dan Harun, bahkan 2 nabi diutus, la'allahu yatadzakkaru. Semoga dia sadar, atau yakhsha, atau dia takut. Bahkan Allah suruh Musa untuk mengucap kata-kata yang lembut. Tujuannya tidak lain kecuali agar Fir'aun bertobat. Seandainya dia bertobat, dia pasti diampuni. Ini menunjukkan luasnya ampunan Allah. Bahkan kepada orang yang sangat super bejat di alam semesta, Fir'aun mengaku sebagai Tuhan, mengingkari adanya Allah, menyiksa, membunuh. Tetap saja masih ditawarkan ampunan. Seandainya dia bertobat, dia akan diampuni. Tapi qadarullah. Ya, ternyata Fir'aun tidak bertaubat, dan dia baru bertaubat ketika dia mau tenggelam. Hatta idza adrakahul gharaqu qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Ketika dia akan tenggelam, baru kemudian dia mengucapkan la ilaha illallah. Fir'aun ucapan terakhirnya sebelum meninggal la ilaha, tapi tidak bermanfaat la ilaha illallahnya. Kenapa dia akan tenggelam? Dia sudah melihat kematian di hadapannya, maka tidak bermanfaat taubatnya. Fir'aun karena mengalami mu'ayanah. Mu'ayanah itu sudah melihat malaikat, ya, sehingga tidak bermanfaat ucapan la ilaha illallahnya di penghujung hayatnya, sehingga dia pun kekal dalam neraka selama-lamanya. Intinya saya sampaikan bahwasanya Fir'aun yang begitu kejam tetap diberi kesempatan oleh Allah untuk mendapat ampunan, namun dia tidak mengambil ampunan tersebut. Seandainya dia bertobat, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Contoh yang juga Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang kisah luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala adalah tentang kisah para penyihir Fir'aun. Dan ini kisah yang menakjubkan, ya. Para penyihir Fir'aun. Bagaimana Fir'aun ketika menantang duel Musa alaihissalam untuk membatalkan Musa, untuk mempermalukan Musa. Kemudian di hari raya tersebut dipanggillah para penyihir yang jumlahnya banyak. Khilaf di kalangan para ahli tafsir, apakah jumlahnya puluhan, apakah ratusan, apakah ribuan. Tapi ini seluruh penyihir, mereka dipanggil untuk melawan Musa sendirian, untuk berduel melawan Nabi Musa. Dan para penyihir tersebut datang dengan begitu semangat. Mereka berkata, "Inna lana ajran in kunna nahnul ghalibin." Wahai Fir'aun, kalau kami menang lawan Musa, apa kami akan dapat ganjaran, dapat upah? Kita lawan Musa ini enggak gampang. Musa ini gampangannya dalam bahasa mereka sakti, ya. Bisa ngerubah tongkat jadi ular, kemudian kalau tangannya dikeluarkan keluar cahaya, sakti. Ngelawan dia enggak gampang. Kita datang rame-rame. "A inna lana la ajran in kunna nahnul ghalibin." Apa kami dapat upah kalau kami menang? Apa kata Fir'aun? Qala, iya, kalian akan dapat. Qala na'am wa innakum la minal muqarrabin. Bukan cuma dapat upah, kalian akan menjadi pembesar-pembesarku. Minal muqarrabin yang didekatkan kepada sang raja. Siapa yang tidak semangat? Maka para penyihir tersebut semangat. Bayangkan para penyihir, profesi mereka syirik, sihir syirik, ya. Kita tahu orang melakukan sihir dalam Islam dipenggal kepalanya, melakukan praktek sihir, ya.
Haddus sahir darbatun bisayf. Bahwasanya penyihir dipenggal kepalanya. Jadi mereka ini luar biasa. Profesi mereka puluhan tahun sebagai penyihir. Mereka pakar dalam menyihir dan mereka datang untuk berduel dengan utusan Tuhan. Berdatang untuk melawan Nabi Musa alaihissalam. Tujuan mereka demikian. Ketika mereka berduel, sebelum berduel Nabi Musa menasihati mereka, la taftaru 'ala Allahi kadziban fayushitakum bi'adzab. Wa qad khaba man iftara. Wahai kalian tukang sihir, jangan kalian berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, sungguh telah merugi orang berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menimpakan azab kepada kalian. Subhanallah, ucapan yang keluar dari hati Nabi Musa kepada mereka. Yang mereka ini profesinya tukang sihir selama ini. Musyrikin, melakukan syirik yang paling parah, syirik sihir. Ya. Kalau mereka meninggal tentu kekal dalam neraka selama-lamanya. Tapi Nabi Musa alaihissalam tetap menyampaikan nasihat kepada mereka sebelum berduel. Ya, la taftaru 'ala Allahi kadziban fayushitakum bi'adzab faqad khaba man iftara. Jangan kalian berdusta atas nama Allah. Kalian akan ditimpa dengan azab. Sungguh merugi orang yang berdusta. Akhirnya mereka mengatakan, qalu ya Musa, imma an tulqi wa imma an nakuna nahnu mulqin. Siapa yang lempar duluan? Kami atau kamu? Akhirnya Musa berkata, qala bal alqu, kalian lempar duluan. Akhirnya mereka lempar hibalahum wa isiyahum. Mereka lempar tongkat-tongkat mereka lempar dan ditonton oleh banyak orang. Tiba-tiba berubah menjadi ular. Kata Allah, waja'u bisihrin azim wastarhabuhum saharu a'yunan nasi wastarhabuhum waja'u bisihrin azim. Mereka buat sihir yang hebat, membuat para penonton semuanya melihat itu benar-benar ular, padahal itu hanyalah halusinasi. Kata Allah, waja'u bisihrin azim, mereka mendatangkan sihir yang hebat. Mereka yang pakar. Dan apalagi bekerja sama dengan penyihir yang begitu banyak. Sampai Nabi Musa takut. Yukhayyalu fa'awjasa fi nafsihi khifatan Musa. Yukhayyalu ilaihi min sihrihim anha tas'a. Dihayalkan kepada Musa seakan-akan ular itu benar-benar ada. Fa'awjasa fi nafsihi khifatan Musa. Akhirnya Musa pun ada ketakutan. Qulna la takhaf, jangan kau takut. Innaka antal a'la, kau yang akan menang. Fa'alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u. Lemparkanlah apa yang di tangan kanan. Maka Nabi Musa lempar, keluar jadi ular benar, kemudian makan ular-ular tersebut. Ketika para penyihir tersebut melihat bagaimana sihir mukjizat Nabi Musa yang begitu hebat mengalahkan sihir mereka, akhirnya mereka beriman. Faulqiyas saharatu sujada, mereka pun sujud kepada Allah. Mereka berkata, qalu amanna bi rabbil alamin, Rabbi Musa wa Harun. Kami beriman kepada Rabbul Alamin, kepada Rabbnya Musa dan Harun. Firaun pun ngamuk, qala amantum lahu qabla an adzalakum. Berani kalian beriman kepada Musa sebelum aku izinkan. Inna hadza la makrun makartumuhu fil Madinah. Sungguhnya ini makar yang telah kalian rencanakan untuk melawanku. Ya, inna hadza la kabirukum alladhi alamakumus sihr. Dalam ayat yang lain kata Firaun, ini ternyata Musa guru kalian. Ternyata kalian kerja sama. Kalian kerja sama ternyata. Musa ternyata guru kalian. La uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin thumma la usallibannakum ajma'in. Aku akan potong tangan kalian dan kaki kalian secara bersilang. Kaki kanan dengan tangan kanan dengan kaki kiri, atau tangan kiri dengan kaki kanan. Kemudian aku akan salib kalian sampai kalian mati. Subhanallah, ketika diancam dengan demikian, para penyihir yang selama ini puluhan tahun kafir kepada Allah, mereka beriman. Mereka berkata, Afrik alaina sabra wa tawaffana muslimin. Ya Allah, curahkanlah kepada kami kesabaran, kami akan dibunuh. Wa tawaffana muslimin, dan matikanlah kami dalam kondisi Islam. Akhirnya mereka dibunuh. Dan mereka masuk Islam. Saya ingin sampaikan bagaimana mereka puluhan tahun melakukan kesyirikan dan mereka Islam cuma sebentar, tidak sampai satu siang, tidak sampai satu malam, tidak sampai seharian. Cuma beberapa jam. Mereka beriman, berduel di pagi hari waktu duha, kemudian mereka mengaku kekalahan, mereka beriman, mereka dibunuh, selesai, mereka masuk surga. Betapa luas ampunan Allah Subhanahu wa taala. Hanya iman mereka yang sebentar ternyata menghapuskan seluruh kesyirikan yang mereka lakukan selama ini bertahun-tahun, bahkan profesi mereka. Di antara luasnya rahmat Allah sebutkan dalam Al-Quran adalah kisah Ashabul Ukhdud yang Allah abadikan dalam surat Al-Buruj. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul hariq. Sungguhnya orang-orang yang telah membakar kaum mukminin kaum mukminat, kemudian mereka tidak bertobat, bagi mereka azab yang pedih dan bagi mereka azab yang membakar.
Ayat ini bercerita tentang kisah raja yang zalim, yaitu Ashabul Ukhdud, yang dia menggali parit karena tidak suka dengan rakyatnya yang beriman. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Mereka para raja dan anak buahnya tidaklah jengkel dan murka kepada rakyatnya kecuali karena mereka beriman kepada Allah, ya, Subhanahu wa taala. Akhirnya disuruh kufur, rakyatnya enggak mau, akhirnya dia pun gali parit, nyalakan api, kemudian dia bakar kaum mukminin kaum mukminat hidup-hidup. Disebutkan puluhan ribu mukminin maupun mukminat. Kemudian bukan cuma itu, bukan cuma bakar, bahkan mereka duduk nonton. Idhum 'alaiha qu'ud. Kata Allah, tatkala mereka duduk di pinggir parit menonton dibakarnya orang-orang. Bukan cuma melampiaskan kejengkelan, bahkan mereka bersenang-senang dengan menonton kaum ini yang dibakar hidup-hidup. Jadi mereka nonton bagaimana dibunuh, bagaimana dibakar, mereka senang. Bayangkan dosa yang mereka lakukan. Kita kalau lihat ada satu orang ya melakukan dosa seperti ini, mungkin kita ini orang nggak bakalan diampuni. Bayangkan ada orang datang, kemudian dia ambil seorang ibu, kemudian dia kasih bensin, dia bakar hidup-hidup, kemudian dia nonton ketawa-ketawa. Mungkin kalau kita ikut emosi, kita bilang ini orang tidak akan diampuni, ini orang kafir ini. Bagaimana dia bisa bersenang-senang ketawa ketiwi dengan bakar seorang wanita? Ini ternyata yang dibakar bukan cuma satu orang, puluhan ribu. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat. Membakar puluhan ribu kaum mukminat. Taib, orang ini kalau dia bertobat diterima atau tidak? Diterima. Makanya Allah menawarkan taubat, kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma lam yatubu." Kemudian dia tidak bertobat. Artinya pas seandainya dia bertobat, seandainya mereka bertobat akan diampuni, tapi mereka tidak bertobat. Makanya Allah berfirman, "Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat." Semuanya orang-orang yang menyiksa kaum mukminin kaum mukminat. Tsumma lam yatubu, kemudian mereka tidak bertobat. Falahum adzabu jahannam, bagi mereka adab yang pedih, walahum adzabul harik, bagi mereka adab yang membakar. Allah kasih syarat kalau mereka tidak bertobat. Sehingga bisa dipahami dari syarat tersebut, seandainya mereka bertobat akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya seorang salaf ketika membaca ini dia menangis. Dia berkata, "Unzuru ila rahmatillah, unzur ila karamillah." Lihatlah bagaimana tentang baiknya Allah. Lihatlah bagaimana luasnya rahmat Allah, bagaimana luasnya ampunan Allah. Qatalu awliya Allah, mereka membunuh wali-wali Allah, bukan cuma membunuh doang, mereka bakar, mereka bersenang-senang, mereka nonton bersenang-senang dengan tewasnya orang-orang beriman. Kemudian Allah masih menawarkan taubat kepada mereka. Betapa luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala, ya. Demikian juga di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam contohkan tentang bagaimana luasnya ampunan Allah tentang kisah pembunuh 100 nyawa. Kisah ini kisah yang ma'ruf, ya. Ketika ada seseorang sudah membunuh 99 nyawa. Tiba-tiba dalam hatinya ingin bertobat. Maka dia bertanya tentang orang yang paling berilmu di atas muka bumi. Maka ditunjukkanlah kepada seorang ahli ibadah namun tidak berilmu. Maka dia datang kepada ahli ibadah terus dia berkata, "Wahai rahib, saya sudah membunuh 99 nyawa. Apakah saya bisa bertobat?" Kata rahib tersebut, "Tidak mungkin. Bengis 99 nyawa. Kau mau bertobat? Enggak mungkin." Maka rahib orang yang sudah membunuh 99 nyawa tersebut emosi, kemudian dia bunuh sang rahib. Dia bunuh. Jadi genaplah 100. Ini menunjukkan ini orang mudah emosi. Mudah emosi. Saya tidak bayangkan bagaimana kalau ada orang bertanya kepada saya, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit marah. Ini gara-gara fatwa tidak sesuai dengan keinginannya, dia penggal sekaligus. Jadilah orang tersebut yang ke-100 yang dia bunuh. Orangnya emosian, menunjukkan dia mudah. Harusnya kan ya sudah, kalau dia nggak bisa dimaafkan, dia tinggalin itu ahli ibadah tadi. Tapi tidak. Dia bukan cuma tinggalin saja, dia bunuh itu orang jadi 100 nyawa. Dia cari lagi orang ahli ilmu, ketemulah dengan seorang ulama, maka ditanya, "Apakah saya sudah membunuh seorang, apakah saya bisa bertobat?" Kata ulama tersebut, "Boleh. Maka tapi kau beribadahlah bersama orang-orang yang saleh. Tinggalkanlah kampung menuju ke kampung yang lain." Maka orang ini akhirnya berangkat menuju ke kampung lain untuk beribadah bersama orang saleh. Namun di tengah jalan dia meninggal dunia. Dia belum ibadah, baru mau ke sana mau ibadah. Dia sudah punya niat, sudah punya tekad, dia sudah meninggalkan kampung halaman yang biasa dia membunuh orang di situ. Orang semua takut sama dia mungkin. Dan dia sudah berjalan menuju kampungnya orang saleh, tengah jalan dia meninggal dunia. Akhirnya datanglah malaikat azab dan malaikat rahmat berselisih. Ini mau dibawa kemana? Masukin neraka atau masukin surga? Ternyata Allah suruh mengukur mana yang lebih dekat jarak mayat ini, ternyata lebih dekat kepada kampung berikutnya. Akhirnya dia dibawa oleh malaikat rahmat.
Bayangkan ini orang sudah bunuh 99 orang, bahkan 100 orang. Dengan begitu bengisnya, mudah sekali emosi, sedikit-sedikit dia tinggal bunuh, ternyata masih diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apakah kita masih ragu tentang luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala? Ini semua kisah-kisah menunjukkan ampunan Allah sangatlah luas. Baik, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya saya akan memberi gambaran tentang luasnya rahmat Allah Subhanahu, luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala, agar kita jangan sampai suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Saya akan sebutkan dalil-dalil akan luasnya ampunan Allah. Allah menyebutkan ayat-ayat yang menunjukkan luasnya ampunan Allah, di antaranya ayat-ayat khusus yang menunjukkan akan hal tersebut, ya. Ya. Contohnya dalam surat Az-Zumar, ya, dalam surat Az-Zumar Az-Zumar, kalau tidak salah ayat 53, nanti bisa dicek, ya. Ayat 53, ya. Ini yang disebut oleh para ulama dengan arja ayatin fi kitabillah. Ini ayat disebut dengan arja ayatin fi kitabillah. Yaitu ayat yang paling memberi harapan. Allah berfirman dalam ayat tersebut, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Kata Allah, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim." Saya artikan, kata Allah, "Qul ya," katakanlah, ya ibadi, katakanlah. Siapa yang Allah perintahkan? Allah perintahkan Nabi Muhammad SAW. Katakanlah. Jadi ini perintah Allah kepada Nabi untuk menyampaikan kepada hamba-hamba Allah. Demikian juga para dai untuk menyampaikan. Ya ibadilladzina asrafu, wahai hamba-hambaku. Perhatikan sini. Pertama, Allah menamakan pelaku maksiat dengan hamba-hambaku. Hamba-hambaku. Allah masih mengakui pelaku maksiat tersebut sebagai para hamba-hamba Allah. Allah tidak tetap Allah mengatakan hamba-hambaku. Berarti ada kasih sayang Allah kepada hamba-hamba Allah yang melakukan maksiat. Alladzina asrafu ala anfusihim. Israf, ya, perhatikan nomor 2. Israf artinya adalah berlebih-lebihan dalam maksiat. Bukan bermaksiat biasa, tapi berlebih-lebihan dalam maksiat. Israf, mubazir dalam maksiat kalau bahasa kita. Berlebih-lebihan dalam maksiat. Bergelimang dalam maksiat. Bukan sekali dua kali. Bergelimang, membunuh, merampok, berzina, dan yang lainnya. Allah mengatakan, la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Ya. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Ya. Jangan putus asa. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an. Allah mengampuni seluruh dosa. Ya, ini yang kelima atau yang keempat. Allah mengampuni seluruh dosa tanpa ada pengecualian. Mengampuni seluruh dosa. Jadi Allah mengampuni, Allah tekankan dengan jami'an. Jadi jami'an ini artinya seluruhnya tanpa kecuali. Dosa besar, dosa kecil, dosa sebanyak apapun, ya. Kemudian Allah tutup dengan innahu huwal ghafur. Perhatikan sini, Allah mengatakan Allah Maha Pengampun. Allah gandingan lagi dengan Ar-Rahim, Maha Penyayang. Maha Penyayang, ya. Sehingga dalam ayat ini kata para ulama adalah ayat yang paling beri harapan. Kenapa? Kepada pelaku maksiat. Paling beri harapan kepada pelaku maksiat. Allah menamakan mereka dengan hamba-hamba. Bahkan Allah menyuruh, mungkin tambahan yang ketujuh, Qul, di sini Allah menyuruh untuk mengabarkan hal ini.
Katakanlah, itu perintah Allah untuk mengabarkan hal ini. Hal ini. Makanya saya termasuk menjalankan perintah Allah ini. Saya kabarkan kepada diri saya, kepada para hadirin dan hadirat, bahwasanya perintah Allah, ampunan Allah sangat luas. Demikian juga ada hadis-hadis khusus yang menunjukkan akan hal ini ya. Hadis-hadis khusus ya. Yang kedua, hadis-hadis khusus. Ayat semakna ini banyak, yang diantaranya surat Az-Zumar ini. Di antaranya misalnya Allah tapi satu-satu aja lah kita hadis-hadis khusus seperti dalam hadis yang termaktub dalam Arba'in Nawawiyah ya. Allah mengatakan tentang luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya bani Adam, ya innama rajautani wa da'autani ghafartu laka wala ubali. Ya, maka kana minka wala ubali. Kata Allah, wahai anak Adam, selama kau berdoa kepadaku, selama kau berharap kepadaku, aku akan mengampuni dosa-dosamu, apapun dosa-dosamu aku tidak peduli. Ya bani Adam, law balagat dhunubuka anana as-sama'i thumma astaghfartani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai anak Adam, kalau dosamu setinggi sampai ke langit, bertumpuk sampai ke langit, kemudian kau istighfar kepadaku, aku akan ampuni dan aku tidak peduli dengan dosa-dosamu. Kecil bagiku. Kemudian kata Allah juga, ya bani Adam, la autaitani bi qarabil ardi khataya, thumma laqitani la tusyriku bi syai'a, la ataituka bi qarabiha maghfirah. Seandainya kau datang kepadaku dengan dosa sepenuh bumi ini, bukan sebanyak buih di lautan, bukan sebesar tinggi gunung, bukan sebesar bumi ini, kau bawa dosa, kau pikul dengan beratnya dosa sebesar seberat bumi. Thumma ataitani la tusyriku bi syai'a, kau datang kepada aku tidak berbuat syirik kepada aku, la ataituka bi qarabiha maghfirah, aku akan ampuni dosa-dosamu dan aku tidak peduli ya. Jadi subhanallah, bagaimana luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala meski dosa setinggi langit ya. Meski dosa setinggi langit, ya. Meski dosa seberat bumi, kalau istighfar Allah akan ampuni. Allah akan ampuni. Allah akan ampuni. Di antara luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala, ya, mungkin kita kasih gambaran juga. Misalnya Allah mencintai, Allah gembira ya, Allah gembira dengan orang yang bertobat. Dalam hadis riwayat Muslim, kata Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang masyhur, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lallahi ashaddu farahan bi taubati 'abdihi hina yatubu ilaih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lallahu ashaddu farahan bi taubati 'abdihi hina yatubu ilaihi min ahadikum. Saya artikan, Allah lebih bergembira dengan taubatnya seorang hambanya kepadanya ketika bertobat kepada Allah daripada salah seorang dari kalian tadinya seperti seorang dari kalian dia membawa ontanya kana bi ardin falat, dia sedang berada di tengah padang pasir, kemudian bersama ontanya wa 'alaiha ta'amuhu wa syarabu, ternyata di atas ontanya itu ada bekalnya, ada makanannya, minumannya. Fan falatat minhu, tiba-tiba onta tersebut kabur. Kemudian dia qad aisa min rahilati, dia putus asa, menurut dia ontanya enggak akan kembali. Dan apa yang bisa dilakukan? Di tengah padang pasir, enggak ada makan, enggak ada minumannya sama ontanya kabur. Fattaja'a tahta dhilli syajar, maka dia cari ada pohon di tengah padang pasir, dia berbaring di bawahnya. Dia menunggu akan kematiannya. Kematiannya akan datang secara perlahan-lahan, mulai dia haus, mulai dia lapar, sedikit-sedikit kematian datang, dia tidak bisa apa-apa sudah. Tiba-tiba tatkala dia sudah putus asa, merasa dia akan meninggal dunia, Aisyah min rahilatihi, dan dia sudah besar dari ontanya, tiba-tiba idh huwa biha qa'imah, tiba-tiba ontanya datang. Wa 'alaiha ta'amu wa syarabu, dan makanan masih lengkap. Maka dia segera bangkit, fa akhadha bi khitamiha, maka segera dia pegang tali kekang ontanya, dia bersyukur berarti dia akan selamat. Saking gembiranya dia salah ngomong, dia berkata, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk, ya Allah sungguh benar engkau adalah
hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Kata Nabi, akhta'a min syiddatil farah. Dia salah ngomong karena saking gembiranya. Kita bayangkan ini ada orang, mungkin kalau kita gambar, siapakah orang paling gembira di alam semesta? Ini adalah contohnya orang ini. Merasa dirinya bakalan mati di tengah padang pasir, nunggu kematian datang secara bertahap, tiba-tiba datang kehidupan. Tiba-tiba ontanya yang ucul tadi datang dan bawa makanannya masih lengkap. Maka dia pegang saking gembiranya, dia berkata, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Sungguh, ya Allah. Dia bersyukur, tapi dia salah ngomong. Dia bilang, engkau adalah hambaku, aku adalah Tuhanmu. Kata Nabi, akhta'a min syiddatil farah. Kata Nabi SAW, dia salah ngomong karena saking gembiranya. Kata Nabi, Allah lebih gembira dengan taubatnya seorang hamba daripada gembiranya orang ini. Saya kadang memikirin hadis ini, bagaimana kok bisa Allah sangat gembira kepada orang yang bertobat daripada orang ini gembiranya luar biasa. Namun hal ini semakin terbuka bagi saya karena memang Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Di antara hal yang menunjukkan akan hal ini, mungkin kita bingung bagaimana menggambarkan Allah lebih gembira daripada gembiranya orang ini. Ternyata ternyata Allah lebih sayang kepada hamba daripada kasih sayang ibu. Ibu kepada anaknya. Dalam hadis kata Nabi SAW, Lallahu arhamu bi ibadi min hadhi bi waladiha. Sungguhnya Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada ibu ini terhadap anaknya. Rasulullah mengucapkan hal ini ketika ada seorang ibu yang kehilangan anaknya di dalam peperangan, dia cari anaknya. Dia ingin dan dia nangis-nangis mencari anaknya. Bayangkan bagaimana seorang ibu anaknya masih kecil hilang. Kita tahu kasih sayang ibu kepada anak paling besar, apalagi dalam kondisi demikian. Akhirnya ketika dia dapat anaknya, maka segera dia dekap, dia susui anaknya nangis-nangis, dia susui. Nabi melihat pemandangan ini, Nabi mengatakan, wahai para sahabatku, atarawna anna hadhihi taridatun waladaha finnar. Menurut kalian ibu ini akan lemparkan anaknya di neraka, di api? Kata mereka, tentu tidak ya Rasulullah. Dia sayang kepada anaknya. Maka kata Nabi, Allahu arhamu bi ibadihi. Allah lebih sayang kepada hambanya daripada ibu ini kepada anaknya. Ibnu Hajar rahimahullah ketika membawakan hadis ini berkata, ini menunjukkan seorang hamba harus senantiasa bersandar kepada Allah. Dia harus husnudzon kepada Allah. Karena Allah lebih sayang kepada dia daripada ibunya terhadap anaknya. Sebagai gambaran sederhana, kita terkadang punya masalah sama orang tua. Mungkin kita bikin jengkel orang tua, mungkin orang tua marah sama kita. Terkadang tidak mudah orang tua maafkan kita. Dan kita berusaha, terkadang kita ketakutan, terkadang. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala, kita punya salah banyak apapun, tinggal kita nangis, duduk, menangis, bersimpuh di hadapan Allah, Allah ampuni. Allah ampuni. Tidak perlu kita pandai nyusun kata-kata. Terkadang kita punya masalah sama ayah kita, sama ibu kita, terkadang tidak mudah dimaafkan oleh ayah dan ibu kita. Terkadang dendam, terkadang berlama, terkadang orang tua musuhi anaknya berlama-lama. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala ya sangat sayang kepada hamba, ini butuh husnudzon kepada Allah, sehingga ini menunjukkan bahwasanya rahmat Allah begitu luas. Nah, kita bisa bayangkan, saya bisa bayangkan ya, kalau anak saya nakal misalnya, saya jewer, saya usir dari rumah. Kemudian dia nangis, kemudian dia pergi. Saya tentu sayang sama dia. Begitu tiba-tiba dia pulang, kemudian dia ketuk pintu, dia nangis, dia mengatakan, "Ayah, saya minta maaf ya, ayah, saya salah." Dia nangis, kemudian kira-kira saya sangat sayang sama dia. Maka saya buka pintu, saya akan peluk dia dengan pelukan yang hangat. Saya lebih sayang kepada dia meskipun dia telah melakukan kesalahan. Kalau kita bisa gambarkan kita dalam kehidupan nyata, anak kita bersalah, mungkin kita jewer, tapi ketika dia kembali kita sayang, demikian Allah lebih utama. Allah lebih sayang daripada kita terhadap anak kita, Allah lebih sayang kepada kita daripada kita kepada anak kita. Makanya benar Allah sangat gembira ketika ada seorang hamba yang bertobat. Maka kita tahu rampunan Allah sangat luas, maka jangan ragu-ragu untuk segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara yang menunjukkan bahwasanya kenapa Allah begitu gembira kepada orang yang bertobat. Karenanya Nabi mengabarkan ya, jika ada manusia jika manusia tidak bertaubat, ada manusia tidak berdosa, maka Allah akan musnahkan. Dan Allah ganti dengan manusia yang berdosa. Manusia yang berdosa dan bertobat.
dalam hadis Abu Hurairah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau lam tuznibu, kalau kalian tidak berdosa, la dhahaballahu bikum, Allah akan memusnahkan kalian. Tsumma ja'a biqaumin yuznibun, kemudian Allah akan datangkan suatu kaum yang mereka berdosa, fayastaghfirullah, kemudian mereka beristighfar. Fayaghfirullahu lahum, maka Allah akan ampuni mereka." Jadi memang ketika seorang melakukan dosa, memang dosa itu buruk. Tapi Allah mentakdirkan seorang berdosa agar ada suatu ibadah yang Allah cintai, itu adalah taubat. Dia bertobat. Ketika dia bertobat, nampak kehinaannya, nampak kerendahannya, hilang semua ujubnya, hilang semua keangkuhannya, hilang semua pedenya terhadap imannya, hilang semua kebanggaannya terhadap amal solehnya. Dia tahu dia bersalah. Bersimpuh di hadapan Allah, dia menangis. Ini kondisi Allah sangat cintai. Ini saya kasih gambaran kenapa Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai orang yang bertobat. Makanya dalam Al-Quran Allah mengatakan, innallaha yuhibbut tawabin. Innallaha yuhibbut tawabin. Allah mencintai hamba-hamba yang suka bertobat. Siapa yang sering bertobat, maka dia semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian di antara luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala, banyak sebab dosa-dosa diampuni. Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menyebutkan sekitar 10 sebab dosa-dosa diampuni. Dia saya sebutkan sebagiannya, di antaranya bertobat. Ini jelas. Kemudian di antaranya adalah musibah-musibah. Kita kena musibah, diampuni dosa-dosa kita. Tidak musibah apapun. Sedih, gelisah, gundah gulana, kena paku, kena duri, dizalimi orang, dinyinyir orang, dihinakan orang, musibah di keluarga, berdekatan dengan istri, berdekatan dengan anak, pulang diomelin istri, pulang diomelin suami, anak-anak seperti ini. Ini semua kalau kita hadapi dengan tenang, semuanya adalah sebab diampuni dosa-dosa. Makanya dalam suatu hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala yazalu al-bala bi abdin," ya, senantiasa musibah mengenai seorang hamba terus sampai dia berjalan di atas muka bumi tanpa ada dosa sama sekali. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha idza arada bi abdi khairan yusib minhu," kalau Allah menghendaki kebaikan pada seorang hamba, Allah kenakan musibah. Dan kita tahu semakin orang tinggi imannya, semakin banyak musibah yang dia hadapi. Cuma dia bisa menghadapi dengan tenang. Ternyata musibah-musibah ini adalah salah satu sarana agar diampuni dosa-dosa. Terkadang seorang tidak sadar, tiba-tiba dia gelisah. Ketahuilah, gelisah yang sedang dia alami, dia enggak tahu mungkin apa sebabnya, apa saya kok gelisah enggak enak ya. Ketahuilah itu menggugurkan dosa-dosanya. Daripada Allah kenakan dia musibah yang lebih parah. Terkadang masalah kita tahu-tahu itu ternyata menghapuskan dosa-dosa. Kemudian di antara sebab dia dosa-dosa diampuni misalnya adalah amalan-amalan saleh, al-hasanatul mahiyah. Nabi SAW mengatakan, "Wa'ad bi sayyi'atil hasanatan tamhuha." Kalau kau melakukan dosa, maka ikutkanlah kebaikan. Niscaya akan mengampuni dosa-dosamu. Allah beri ampunan dengan kau beramal saleh. Para ulama mengatakan, amal saleh itu seperti air yang bersih, dosa seperti najis. Kalau air bersihnya banyak, dosa tersebut akan hilang. Ya, seperti najis kalau kita sirami air akan hilang. Contoh sebenarnya Allah mengatakan, jika Anda tidak sengaja melihat aurat wanita, perbanyak lihat Al-Quran. Baca Al-Quran. Semoga penglihatan yang bersih ini bisa menghapuskan penglihatan yang salah tersebut. Jika seorang melakukan maksiat, segera berbakti pada orang tua, bersedekah, salat malam, lakukan kebaikan-kebaikan agar dosanya tersebut diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah yang keempat misalnya doa orang-orang beriman untuknya. Ya, seorang sudah meninggal, ada orang doakan dia, atau dia masih hidup, ya Allah ampuni dia, dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan doa orang-orang beriman untuknya. Di antaranya lagi misalnya syafaat, ya, orang-orang beriman untuknya, atau syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam tentunya lebih utama, atau syafaat malaikat, ya. Syafaat anaknya yang masih kecil, banyak. Syafaat juga bisa mengampuni dosa-dosa seseorang. Ya. Ya, Nabi SAW mengatakan, wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati.
Ya, aku menyembunyikan doaku yang pasti dikabulkan sebagai syafaat bagi umatku yang melakukan dosa-dosa pada hari kiamat. Bagi yang meninggal tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain kata Nabi, syafaati li ahlil kabair. Syafaatku bagi pelaku dosa-dosa besar. Di antaranya juga kondisi berat yang dialami di hari akhir. Kata para ulama, contohnya seperti dhammatul qabr, himpitan kuburan. Himpitan kubur. Contohnya maksudnya dahsyatnya padang mahsyar. Ada yang seperti contohnya dahsyatnya sirat. Sebenarnya ulama mengatakan ini adalah salah satu hal yang bisa menghapuskan dosa-dosa seseorang, menghapuskan dosa seseorang. Ada sebab-sebab yang lain yang disebut oleh para ulama, ini yang saya ingat hanya sekian. Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan sekitar ada 10 di antaranya juga yang terakhir mungkin adalah ampunan Allah. Ampunan Allah tanpa sebab, ya. Tanpa sebab khusus. Ini ke-7. Allah mengampuni, ya, karena Allah mengatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik, tapi Allah mengampuni dosa selain syirik bagi yang Allah kehendaki. Ada dosa yang Allah ampuni, terserah Allah Subhanahu wa taala, ya. Demikian rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa kita sampaikan yang penting adalah bukan sebagai wawasan, yang penting kita amalkan. Jangan pernah suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah sebagaimana dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi, kata Allah, aku tergantung persangkaan hambaku kepadaku. Falyadhunnu abdi bi ma syaa. Silakan hambaku mempersangkakan diriku dengan apa yang dia kehendaki. In dhanna khairan falahu, kalau dia berprasangka baik kepadaku, bagi dia kebaikan. Wa in dhanna syarran falahu, kalau dia berprasangka buruk bagi dia keburukan. Maka kapan kita melakukan maksiat, kita yakin Tuhan kita lebih sayang kepada kita daripada ibu kita kepada kita. Segera kita kembali, segera kita minta ampun. Kapan kita bermaksiat lagi, minta ampun lagi kepada Allah. Demikianlah, jangan pernah kita berhenti untuk terus minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa bertobat, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diilhamkan untuk senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.